Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami di sini dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tabung, di mana materinya akan terdiri dari volume tabung, luas permukaan tabung, benda putar, dan lain sebagainya. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 yaitu yang pertama Andia Zakia Salsabila dengan NPM A1C023030 dan kedua, Herin Aziza dengan NPM A1C023014, Aisyah Rama Aziza dengan NPM A1C023034, dan Galang Agus Menoroy dengan NPM A1C023050. Untuk materi pertama dijabarkan oleh Galang, materi kedua akan disampaikan oleh Andini, materi ketiga akan disampaikan oleh Herin, dan materi keempat akan disampaikan oleh Aisyah Rama Aziza. Baik, inilah materi dari kelompok 5 yaitu tabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang benda berputar, yaitu definisi 7.1. Jika sebuah bidang datar berputar mengelilingi suatu garis lurus G yang termuat pada bidang itu, maka ruas garis M atau tidak arus lurus yang terdapat dalam bidang itu akan membentuk suatu bidang lengkung yang disebut bidang putar. Teorema 7.1, seindah tegak jika sebuah persegi panjang diputar dengan salah satu sisinya sebagai poros, maka akan diperoleh sebuah silinder tegak. Perhatikan segitiga BDC dengan sudut C sama dengan 90 derajat, maka segitiga BDC adalah segitiga siku-siku di C. Dengan demikian, CD jika diputar mengelilingi BC atau sumbu BC akan membentuk daerah lingkaran dengan pusat C. Jari-jari CD dan daerah lingkaran ini tegak lurus pada BC. Demikian pula jika segitiga ABC siku-siku di B, hasil putaran kaki BA akan membentuk daerah lingkaran dengan pusat B dan jari-jari BA. Sebagai akibatnya, daerah lingkaran dengan pusat B dan daerah lingkaran dengan pusat C adalah dua daerah lingkaran yang sama dan sebangun dan tegak lurus pada BC, sehingga bangun yang dibatasi oleh bidang lengkung akibat perputaran AD adalah daerah lingkaran dengan pusat B dan daerah lingkaran dengan pusat C merupakan silinder tegak karena silinder tegak dapat dipandang sebagai sebuah prisma yang alas dan tutupnya berupa daerah lingkaran, maka volume silinder tegak sama dengan luas alas kali tinggi V kali R kuadrat kali T. Keterangannya yaitu R sama dengan jari-jari lingkaran atau luas lingkaran atau alas lingkaran atas, T sama dengan tinggi silinder. Contohnya yaitu sebuah persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 20 dan BC sama dengan 48. Persegi panjang diputar dengan sumbu BC. Berapakah volume benda putar yang terjadi? Demikian pula berapa volume benda putar yang terjadi jika panjang ABCD diputar dengan sumbu putar PQ, di mana P ada pada pertengahan BC dan Q pada pertengahan AD. Penyelesaiannya yaitu benda putar yang terjadi jika ABCD diputar dengan sumbu putar BC adalah sebuah silinder tegak dengan jari-jari lingkaran alas AB dan tinggi BC. Karena volume silinder sama dengan V kali R kuadrat kali T sama dengan V, maka V sama dengan V kali 20 kuadrat kali 48 sama dengan 19.200 V.
Demikian pula jika persegi panjang ABCD diputar dengan veki sebagai sumbu putar, maka diperoleh silinder dengan jari-jari lingkaran alas 1/2 BC sama dengan 24 dan tinggi PQ sama dengan AB sama dengan 20. Perhatikan bahwa hasil putaran AB dan DC dengan sumbu QP berhimpit. Jadi V sama dengan V kali 24 kuadrat kali 20 sama dengan 11.520 V. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Materi selanjutnya adalah tentang tabung sebagai benda putar. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa bidang putar atau bidang lengkung terjadi sebagai akibat berputarnya sebuah garis yang mengelilingi suatu sumbu. Sedangkan benda putar merupakan bagian ruang yang dibatasi oleh bidang putar. Tabung sebagai benda putar terjadi akibat suatu garis atau sisi-sisi dari persegi panjang berputar mengelilingi salah satu sisi lainnya sebagai sumbu putar. Misalnya ada sebuah persegi panjang ABCD yang ini. Persegi panjang tersebut kemudian diputar dengan AD sebagai sumbu putar atau sebagai poros. Jadi AB ini akan diputar seperti ini sampai 360 derajat. Maka akan terbentuklah benda putar. Oleh karena itu, benda putar yang terjadi disebut dengan tabung. Selanjutnya, bidang tabung dapat juga dipandang sebagai tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya adalah sama terhadap suatu garis lurus yang diketahui. Jarak yang sama antara titik-titik dengan garis yang diketahui itu disebut dengan jari-jari. Misalnya pada gambar ini, garis lurusnya adalah garis G, dan jarak dari titik ke garis G atau jari-jarinya dilambangkan dengan R. Selanjutnya yaitu definisi 2.7. Misalkan bidang A dan bidang B adalah dua buah bidang yang saling sejajar. Ini ada bidang A dan di sini ada bidang B. Sebuah kurva tertutup sederhana K pada bidang A. Ini adalah kurva tertutup K yang terletak di bidang A. Dan sebuah garis G yang memotong kedua bidang tersebut dan tidak memotong kurva K. Berarti garis ini merupakan garis G karena garis ini memotong kedua bidang namun tidak memotong kurva K. Setiap titik yang ada di kurva K ini merupakan ujung dari salah satu ruas garis yang sejajar dengan garis G dan ujungnya berada di bidang B membentuk suatu kurva tertutup yaitu kurva K-aksen. Gabungan semua ruas garis dan semua titik yang ada di dalam kurva, baik itu kurva tertutup K maupun kurva tertutup K-aksen, dinamakan dengan silinder. Ruas-ruas garis tersebut merupakan unsur dari silinder. Gabungan semua unsur silinder disebut dengan selimut silinder. Bidang alas dari silinder terdiri dari kurva tertutup dan titik-titik yang ada di dalamnya. Sementara tinggi silinder adalah jarak antara dua bidang alas silinder atau jarak antara dua kurva tertutup yang ada pada silinder. Klasifikasi silinder. Penamaan silinder itu berdasarkan alasnya. Misal silinder yang memiliki bidang alas berupa daerah lingkaran, silinder tersebut dinamakan dengan silinder lingkaran. Jika bidang alas berupa suatu segi banyak, maka silinder dinamakan prisma. Menurut Carso tahun 2010, suatu prisma merupakan bentuk khusus dari suatu silinder. Silinder juga dibedakan berdasarkan kedudukan unsur-unsurnya terhadap bidang alas. Dibedakan berdasarkan kedudukan unsur-unsurnya. Maksudnya adalah bagaimana posisi dari ruas garis yang ada pada silinder terhadap bidang alas. Jika ruas garis tersebut tegak lurus terhadap alas, silinder tersebut dinamakan dengan silinder tegak. Jika ruas garis tersebut tidak tegak lurus, maka dinamakan dengan silinder condong atau silinder miring. Volume tabung. Jadi, tabung itu merupakan silinder lingkaran tegak.
Menurut Fatona, tabung dapat dianggap sebagai prisma dengan banyak sisi yang tak berhingga dari bidang alasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tabung merupakan prisma yang alasnya berbentuk lingkaran. Sehingga volume tabung dapat dinyatakan sebagai berikut. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi. Karena tabung memiliki alas berbentuk lingkaran dan rumus luas lingkaran itu pi r kuadrat, maka volume tabung adalah pi r kuadrat dikali T. Selanjutnya akan dibahas oleh pemateri ketiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang luas permukaan tabung, di mana saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat tabung, unsur-unsur tabung, bagaimana mendapatkan rumus dari luas permukaan tabung, bagaimana konsepnya, dan lain sebagainya. Baik, untuk yang pertama yaitu sifat-sifat tabung. Nah, sifat yang pertama ialah tabung dibatasi oleh 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, dan sisi tegak atau selimut. Ini perhatikan gambar yang sudah saya sediakan. Yang kedua ialah tabung tidak memiliki titik sudut dan memiliki 2 rusuk lengkung. 2 rusuk lengkung itu yang mana sih? Nah, 2 rusuk lengkung itu ialah yang sisi atas itu rusuk 1, yang sisi alas yaitu rusuk yang kedua. Nah, sifat yang ketiga ialah memiliki jumlah ruang diagonal yang tak terhingga. Lanjut ke unsur-unsur tabung. Nah, tabung memiliki 5 macam unsur, yaitu unsur pertama, sisi alas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P1, dan sisi atas, yaitu sisi yang berbentuk lingkaran dengan pusat P2. Nah, unsur yang kedua yaitu selimut tabung, yaitu sisi lengkung tabung yang jika dijabarkan pada bidang datar, maka akan berbentuk persegi panjang karena mengikuti lingkaran. Nah, untuk bentuk penjabaran pada bidang datarnya akan saya jelaskan di slide berikutnya. Untuk sekarang, kita akan melihat bagaimana sisi selimut tabung itu ada di dalam tabung. Selimut tabung ialah yang ini. Nah, unsur yang ketiga ialah diameter lingkaran alas, yaitu ruas garis AB. Dan diameter lingkaran atas, yaitu ruas garis CD. Unsur yang keempat yaitu jari-jari lingkaran alas atau R adalah P1A, P1B. Dan jari-jari lingkaran atas yaitu P2C dan P2D. Di sini ada kesalahan penulisan sedikit. Nah, unsur yang terakhir atau unsur yang kelima ialah tinggi tabung yaitu P1, P2, CB atau BC, dan DA atau AD. Nah, di sini kita akan membahas tentang luas permukaan tabung. Pada tabung, apabila sebuah tabung alas dan tutupnya dilepas, yang sudah kita sebutkan di sebelumnya, yang diperoleh ialah bidang lengkung tabung atau selimut tabung. Bidang lengkung tabung atau selimut tabung. Apabila dijabarkan pada bidang datar, maka akan diperoleh suatu luasan yang berbentuk persegi panjang. Di mana panjangnya itu sama dengan keliling lingkaran karena mengikuti sisi alas dan sisi atas lingkaran tutup atau alasnya tabung, dan lebarnya ialah tinggi tabung, sehingga diperoleh bahwasanya luas dari selimut tabung yaitu atau luas selimut tabung ialah 2 kali V kali R kali T. Nah, kenapa 2 kali V kali R kali T? Karena selimutnya itu terbentuk dari keliling lingkaran. Luas keliling lingkaran ialah 2 kali V kali R. Dan rumus dari tinggi tabung ialah tinggi tabung itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwasanya rumus luas selimut tabung ialah 2 kali V kali R kali T. Dengan keterangan 2 kali V kali R yang meluangkan keliling lingkaran. Nah, luas permukaan tabung yang kedua ialah jika sebuah tabung baik daerah lingkaran alas atau daerah lingkaran atas serta selimut jika dijabarkan pada suatu bidang datar, maka akan diperoleh suatu luasan yang disebut dengan jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung bisa dilihat di gambar sebelahnya. Nah, jaring-jaring tabung ini sendiri tidak hanya berbentuk seperti ini, tapi bisa juga sisi lingkaran atasnya di sebelah kiri atas dan sisi alasnya bisa di kanan bawah.
Nah, sehingga luas dari jaring-jaring tabung atau luas permukaan tabung ialah sama dengan jumlah luas daerah lingkaran alas, luas lingkaran daerah atas, serta luas selimutnya. Sehingga dapat dituliskan bahwasannya luas jaring-jaring sama dengan luas alasnya berbentuk lingkaran, sehingga luas lingkaran ialah V kali R kuadrat, ditambah luas atasnya adalah luas lingkaran, di mana rumus dari luas lingkaran ialah V kali R kuadrat, dan luas selimut yaitu lingkaran dikali T, sehingga ditambah 2 kali V kali R kali T. Nah, jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya luas jaring-jaring ialah 2 kali V kali R dikali F ditambah T, dengan keterangan R merupakan jari-jari tabung dan T merupakan tinggi tabung. Nah, baik, itulah saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai luas permukaan tabung, yang mana tadi sudah saya jelaskan tentang sifat-sifat tabung, unsur-unsur tabung, bagaimana cara mendapatkan rumus luas permukaan tabung, bagaimana konsep-konsepnya, bagaimana gambar, sehingga kita dapat mengerti tentang luas permukaan tabung itu sendiri. Baik, itulah saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya alihkan ke pemateri keempat, yaitu contoh soal. Terima kasih. Adapun contoh soal mengenai tabung, ditentukan sebuah tabung dengan diameter alas 14 cm dan tingginya 10 cm. Hitunglah A. Volume tabung, B. Luas seluruh permukaan tabung, dan C. Gambar jaring-jaring tabung. Penyelesaian. Diketahui bahwa diameter tabung sama dengan 14 cm, maka jaring-jaring tabung sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm. Dan tinggi tabung sama dengan 10 cm. Jari-jarinya sama dengan 7 cm, maka kita menggunakan pi sama dengan 22 per 7. Yang pertama kita akan mencari volume tabung, yang rumusnya pi kali R kuadrat dikali T. Sama dengan pi dikali 7 kuadrat dikali 10, sama dengan 22 per 7 dikali 490 sama dengan 1540. Jadi volume tabung adalah 1540 cm per kubik. Yang kedua, kita akan mencari luas seluruh permukaan tabung. Yang dimana rumusnya itu 2πr dikali R tambah T. Sama dengan 2 dikali 22 per 7 dikali 7 dikali 7 tambah 10. Sama dengan 748. Jadi luas seluruh permukaan tabung adalah 748 cm persegi. Yang ketiga itu jaring-jaring tabung. Jaring-jaring tabung terdiri dari 2 lingkaran, yakni bagian alas dan bagian atas, ditambah dengan selimut. Bagian alas dan bagian atas tabung berupa daerah lingkaran dengan jari-jari 7 cm. Selimut tabung adalah berupa persegi panjang yang panjangnya sama dengan 2 kali pi kali R atau sama dengan 4 cm. Adapun lebarnya sama dengan tinggi tabung, yakni 10 cm. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.